Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan di sini kami dari kelompok 1 dari kelas R003 akan menjelaskan cara menggunakan SPSS untuk menghitung data validitas, reliabilitas, titik tukaran, dan juga daya pembeda. Yang tentunya di sini saya Eka Suyatmi sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada kali ini, dan saya juga didampingi oleh rekan-rekan saya yaitu ada Azahra, ada Bella Widiana, ada Amanda, ada Hefti Rahma Salsabila, ada Fatima Agustin, kemudian ada Amelia Febriani, ada Ici Liani, ada Fitriana Ramadanti, dan juga ada Zelfonia Clara BR Sinuraya. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah tutorial menggunakan SPSS untuk data validitas dan reliabilitas yang akan dijelaskan oleh Amanda. Kepada Amanda, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Izin share screen. Baik, jadi untuk langkah pertama itu kita pergi ke variable view, yang dimana di sini kita bisa mengetik responden. Lalu untuk selanjutnya ini kita mengisi jumlah soal yang akan digunakan. Di sini bisa diketik secara manual ataupun di copy dari Excel. Ini jumlah soalnya itu sudah saya urutkan ke bawah, jadi waktu dipindahkan ke SPSS itu lebih mudah. Ini kita copy. Eh, ini kita copy dan kita paste. Nah, di bawah jumlah soal ini kita buat total. Nah, setelah itu yang di type yang responden ini kita ganti dari numerik menjadi string. Lalu yang desimalnya ini kita rubah jadi 0. Ini kita copy dulu, terus semuanya di paste. Yang measure-nya, yang responden ini kita ganti jadi nominal. Lalu yang untuk soal itu kita ganti jadi scale. Ini kita copy, terus ini kita paste semuanya. Terus yang total itu kita menggunakan nominal juga. Setelahnya, jika sudah seperti ini, kita lihat lagi ke data view. Nah, di sini udah ada untuk responden sama soal-soal. Lalu yang responden ini kita bisa meletakkan nama responden ataupun kode-kode responden. Untuk datanya itu kita bisa menggunakan data yang dari Excel. Ini kita copy termasuk total. Nah, jika datanya itu sudah dipindahkan ke SPSS, itu untuk mencari validitasnya, itu kita bisa mengklik yang bagian analyze yang di atas. Setelah itu kita klik yang correlate, lalu klik bivariate. Lalu di sini kita Ctrl A semua, lalu kita pindahkan ke variabel. Jika sudah, ini kita bisa yang di korelasi koefisiennya ini kita menggunakan yang persen, jadi ini kita klik yang persen. Setelah itu kita oke, maka secara otomatis dia akan keluar hasilnya. Di sini yang bagian total, ini kita membacanya yang dari persen correlation ini. Lalu untuk mencari reliabilitasnya, ini kita masih menggunakan data yang tadi, itu sama saja kita klik analyze, setelah itu kita klik yang bagian scale, lalu reliability analyze. Ini sama seperti tadi, semuanya kita Ctrl A, kita pindahkan ke item. Oh iya, yang var ini saya keluarin soalnya tadi ini tertambah sendiri tadi, jadi ini tidak berpengaruh kalau diletakkan di sini. Selanjutnya, ini yang modelnya itu kita bisa memilih kita mau menggunakan model yang mana. Di sini saya menggunakan model yang alpha. Setelah itu kita klik OK, maka akan keluar hasilnya untuk reliability. Di sini ada all variable yang dimana itu ada change processing summary, lalu ada reliability statistiknya di sini yang convex Bentar, alpha. itu diubah dulu nggak sih share screen-nya? Udah Dipindah. tampak ya? Iya. Oh, sorry. Oke. Udah. Udah. Sepertinya tadi yang bagian validitas itu hasilnya tidak terlihat. Di sini jika sudah tadi untuk hasilnya itu akan seperti ini tampilannya. Di sini ada untuk melihat validitasnya itu kita bisa melihat di total yang percent correlation-nya ini. Lalu yang untuk reliability ini tadi ada all variable yang dimana itu ada change processing summary. Lalu untuk melihat reliabilitasnya itu di sini yang di clone back alpha.
untuk melihat statistik per itemnya itu juga bisa kita lihat di bagian ini. Baik, saya rasa cukup untuk pemaparan tutorial validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS. Untuk bagian selanjutnya itu saya serahkan lagi ke teman saya selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Manda yang sudah menjelaskan mengenai validitas dan juga reliabilitas. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita akan memberikan tutorial menggunakan SPSS untuk mencari nilai dari tingkat kesukaran. Mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Bella, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya sebelumnya izin share terlebih dahulu. Untuk memasukkan data yang akan diuji, kita bisa menggunakan data yang sudah kita siapkan pada Excel. Kita salin terlebih dahulu data yang ingin dimasukkan, beserta totalnya. Kita copy. Lalu kita salin di bagian data view. Nah, sebelum itu kita bisa mengubah di sini untuk keterangan soalnya di bagian variable view. Kita pilih di name, kemudian di name ini kita Ctrl F, pilih replace, terus ketik var 000, kemudian kita replace with misalnya soal underscore. Nah, di sini kita pilih replace all, kemudian kita close. Nah, di sini akan muncul soal-soalnya, kemudian yang bagian terakhir ini kita ubah menjadi total. Nah, setelah itu kita akan kembali melihat di data view. Nah, di sini kita akan mulai untuk menguji tingkat kesukarannya, yaitu kita pilih analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian frequencies. Nah, di sini kita kontrol A semua dulu, terus kita pindahkan. Nah, di sini data yang tidak digunakan adalah yang total. Nah, total ini kita bisa pindahkan kembali. Nah, setelah itu kita pilih statistik, kemudian kita pilih main, nah kemudian continue, kemudian kita pilih OK. Nah, setelah itu akan muncul output dari data tersebut, yang mana outputnya adalah ini. Nah, di sini kita dapat melihat tingkat kesukarannya, di mana kalau secara total di sini terlihat bahwa tingkat kesukarannya untuk soal nomor 1 ini ada 0,8, ada 0,4, dan seterusnya sampai soal yang ke-15. Nah, untuk menentukan tingkat kesukaran itu kan ada interpretasinya. Interpretasi yang biasa digunakan adalah soal dengan ketentuan rentang dari 0 sampai 0,3 itu merupakan soal sukar, kemudian soal dengan ketentuan rentang antara 0,3 sampai 0,7 ini soal sedang, dan yang terakhir antara 0,7 sampai 1 itu soal mudah. Nah, jadi dari yang output tadi itu kita bisa menentukan nih mana aja soal-soal yang sukar, yang mudah, dan yang sedang. Contohnya nih, misalnya 0,8. Yang untuk soal nomor 1, 0,8 itu kan masuk ke yang mudah. Makanya nanti di sini kita bisa menentukan soal nomor 1 ini termasuk tingkat kesukarannya ini mudah. Begitu seterusnya. Kemudian kita bisa klasifikasikan, kita kelompokkan mana soal-soal yang mudah dan mana soal-soal yang susah. Jadi intinya kita dapat melihat tingkat kesukaran itu pada tabel yang ini yang di main, soal nomor 1 ini 0,8, soal nomor 2 ini 0,4, dan seterusnya. Dan kalau untuk yang di bawah ini merupakan tingkat kesukaran pada masing-masing soal, ini untuk soal nomor 1, ini untuk soal nomor 2, dan seterusnya. Baiklah, itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bella. Untuk selanjutnya, yang terakhir, yaitu kita akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan SPSS untuk mencari nilai dari daya pembeda. Nah, kepada Ici Liani, saya persilakan untuk memberikan tutorialnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tutorial untuk mencari daya pembeda di SPSS. Yang pertama, itu kita buka dulu aplikasi SPSS-nya. Kemudian kita ke variabel view. Setelah itu di kolom nama kita tuliskan C1 sampai dengan C15 karena kita menggunakan 15 data atau 15 soal. Selanjutnya kita ke data view. Setelah itu kita buka Excel data yang akan kita gunakan. Kemudian kita copy dari soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 15. Kita paste di sini, kita tempel. Nah, setelah datanya kita pindahkan dari Excel ke SPSS, untuk menganalisis daya pembedanya, pertama kita klik analis, kemudian kita pilih scale,
Setelah itu reliability analysis. Setelah itu kita yang di data yang sebelah kiri ini kita kontrol A semua, kita pindahkan ke kolom sebelah kanan yaitu items. Setelah itu selanjutnya kita klik statistik. Di sini tidak perlu mengembalikan total karena kita tidak menyalin total. Selanjutnya untuk item kita checklist, scale juga. Kemudian untuk scale if item delete juga kita centang. Setelah itu kita klik continue. Nah, untuk modelnya itu kita menggunakan yang alpha. Setelah itu kita tekan OK. Di sini sudah nampak datanya untuk menganalisis tingkat daya pembeda. Untuk yang reliability statistiknya, di situ nampak kalau convex alpha-nya itu 0,630, di mana itu sudah termasuk kategori baik. Kemudian untuk item soalnya, sekali lagi. Yang di item total statistik, kita bisa lihat di bagian item total statistik atau total correlation. Nah, itu adalah untuk soalnya kayak kita di sini menggunakan interpretasi menurut Arikunto pada 2007 di mana daya pembeda jika daya pembedanya itu lebih besar sama dengan 0,0 dan lebih kecil 0,20 maka dia kategorinya jelek. Kemudian jika daya pembedanya itu lebih besar sama dengan 0,20 tetapi lebih kecil dari 0,40 maka dia kategorinya cukup. Kemudian jika daya pembedanya itu lebih besar sama dengan 0,40 tetapi lebih kecil dari 0,70 maka soal tersebut kategorinya baik. Kemudian jika daya pembedanya itu lebih besar sama dengan 0,70 tetapi lebih kecil dari 1,00 itu daya pembedanya sangat baik. Di sini bisa kita lihat soal pertama itu dia 0,508 berarti dia termasuk kategori soal yang baik. Kemudian soal nomor 2 0,364 itu termasuk kategori cukup dan selanjutnya bisa dilihat sampai soal nomor 15. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan SPSS untuk mencari nilai validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda. Baiklah, di sini saya sebagai moderator yang memandu jalannya presentasi kali ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan ketika menjelaskan atau terdapat kekurangan dalam menjelaskan. Saya mewakili teman-teman, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.